Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Anggit Lisa Zahara dan Avandi Soleh Hendrawan, perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu mengorganisasikan perusahaan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Kelompok 6. 1. Vika Arinda Firdaus, NPM 251. 2. Avandi Soleh Hendrawan, NPM 252. 3. Anggit Lisa Zahara, NPM 253. 4. Sabrina Badlin, NPM 254. 5. Marcella Khoiriyah, NPM 255. 6. Safa Salsabila, NPM 256. 7. Elma Lianti Putri, NPM 257. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Avandi. Pada kesempatan kali ini, saya, Avandi Soleh Hendrawan, akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Mungkin dari kalian ada yang belum mengetahui struktur organisasi itu apa sih? Jadi, struktur organisasi yaitu suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, tentang kendali dan pimpinan organisasi yang berfungsi sebagai kerangka kerja maupun tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, serta dikoordinasi secara formal. Lalu, dalam struktur organisasi, di dalamnya ada bagan organisasi. Sebagian besar bisnis membuat bagan organisasi atau organizational chart untuk memperjelas struktur dan menunjukkan karyawan di mana posisi mereka dalam operasi perusahaan tersebut. Lalu, ada faktor penentu struktur organisasi. Yang pertama, misi dan strategi organisasi. Strategi bisnis ini dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Jika ada perubahan strategi, maka akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Lalu yang kedua, adanya skala perusahaan organisasi. Skala perusahaan organisasi ini dibagi menjadi dua, organisasi berskala besar dan organisasi berskala kecil. Organisasi berskala besar memiliki jumlah karyawan yang banyak dan pasaran produknya sudah luas. Contohnya adalah partai politik yang memiliki ratusan anggota yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Lalu, organisasi berskala kecil memiliki jumlah karyawan yang tidak banyak dan pasaran produknya belum luas. Contohnya, koperasi mahasiswa yang hanya memiliki beberapa anggota tersebar di kampus saja. Faktor penentu struktur organisasi yang ketiga adalah teknologi. Dengan adanya teknologi, tingkat efektivitas dan efisiensi suatu organisasi pasti berbeda. Contohnya, pada zaman dahulu mengirim berkas harus menggunakan kantor pos yang memakan waktu lama. Namun pada zaman sekarang, apabila kita ingin mengirim file atau berkas, dapat menggunakan Gmail yang hanya memerlukan waktu beberapa menit saja. Lalu faktor penentu struktur organisasi yang keempat atau yang terakhir adalah lingkungan, di mana lingkungan yang dinamis akan menentukan organisasi untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai spesialisasi. Spesialisasi adalah proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan khusus yang harus dilakukan dan menentukan siapa yang akan melakukan menghasilkan spesialisasi pekerjaan atau menentukan orang-orang yang akan mengerjakannya. Contohnya, pekerjaan Bapak Dodit mengubah baja bekas menjadi baja jadi. Dan contoh lainnya, pekerjaan United Airlines adalah mengantarkan penumpang dan barang bawaan mereka dari satu bandara ke bandara lainnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai departementalisasi. Jadi, setelah pekerjaan sudah dispesialisasi, maka langkah selanjutnya adalah pekerjaan tersebut harus dikelompokkan ke dalam unit atau mengelompokkan tugas yang mirip agar dapat dikoordinasi dengan mudah.
adanya produk, yaitu membagi organisasi berdasarkan produk atau jasa yang dihasilkan. Lalu, adanya proses, yaitu pembagian yang digunakan organisasi berdasarkan proses yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu, adanya geografis, yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan menurut tempat di mana operasi berlokasi atau di mana satuan-satuan organisasi menjalankan usahanya. Lalu adanya fungsional, yaitu membagi organisasi berdasarkan fungsi atau kegiatan kelompok. Dan yang terakhir adalah pelanggan, yaitu membagi organisasi untuk menawarkan produk dan memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan tersebut. Bentuk departementalisasi majemuk. Jadi ini contoh tabel dari departementalisasi majemuk. Biasanya, perusahaan besar pastinya dipimpin oleh presiden. Presiden memiliki tingkatan yang paling atas sendiri. Lalu, wakil presiden pemasaran, wakil presiden produksi, wakil presiden keuangan, termasuk dalam kategorisasi departementalisasi fungsional. Dan pada tingkatan madya, produksi dibagi berdasarkan wilayah geografisnya, yaitu yang dimaksud manajer pabrik Texas, manajer pabrik Oregon, manajer pabrik Florida. Dan pada tingkatan yang lebih rendah, pemasaran dibagi berdasarkan kelompok produk. Jadi, setiap manajer akan mengelompokkan produk, konsumen, dan produk industri tersendiri. Mendistribusikan wewenang, yaitu dibagi menjadi dua, adanya organisasi tersentralisasi dan organisasi terdesentralisasi. Organisasi tersentralisasi adalah organisasi yang wewenang pengambilan keputusannya dipegang oleh manajemen dan tingkatan yang lebih tinggi. Sedangkan organisasi terdesentralisasi adalah organisasi yang wewenang pengambil keputusannya sebagian besar didelegasikan ke tingkatan manajemen di bawah manajemen puncak. Lalu adanya struktur organisasi. Dibagi menjadi dua, struktur organisasi datar dan struktur organisasi tinggi. Struktur organisasi datar atau flat organizational structure. Karakteristik perusahaan terdesentralisasi dengan lapisan manajemen yang relatif sedikit. Contohnya tabel perusahaan firma hukum secara umum. Biasanya pada perusahaan firma hukum secara umum memiliki partner utama, partner, dan associate. Sedangkan struktur organisasi tinggi atau tal organizational structure merupakan karakteristik perusahaan tersentralisasi dengan lapisan manajemen yang banyak. Contohnya, tabel angkatan bersenjata Amerika Serikat. Pada tingkatan atas, angkatan bersenjata Amerika Serikat dipimpin oleh jenderal, lalu disusul oleh kolonel, lalu mayor, lalu kapten dan letnan. Di bawah kapten dan letnan ada pembantu letnan, lalu ada sersan, lalu ada kopral, dan yang terakhir ada tamtama. Rentang kendali. Dalam struktur organisasi datar, jumlah orang yang langsung dikelola oleh satu supervisor atau tentang kendali manajer tersebut biasanya lebih lebar. Dalam organisasi tinggi, rentang kendali cenderung lebih sempit. Kemampuan karyawan dan keterampilan manajerial supervisor mempengaruhi lebar atau sempitnya rentang kendali. Begitu pula dengan kesamaan dan kesederhanaan tugas-tugas tingkat keterkaitan tugas-tugas tersebut. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 bentuk wewenang. Yang pertama, wewenang lini, yaitu struktur organisasi yang wewenangnya mengalir dalam rantai komando dari puncak pimpinan ke perusahaan ke bawahannya.
Departemen lini mencakup pembelian, penanganan material, pembuatan, pengecatan, dan perakitan, berkaitan langsung dengan produksi, beserta penjualan dan distribusi, berkaitan langsung dengan penjualan. Sebagai pelaku dan produsen, setiap departemen lini memiliki peran penting, yaitu keputusan yang salah oleh seorang manajer dalam suatu departemen dapat menunda produksi di seluruh pabrik. Sebagai contoh, manajer di departemen pengecatan di Clark Equipment mengubah proses pengecatan pada sejumlah forklift yang kemudian muncul tanda-tanda pengelupasan cat. Sejumlah forklift tersebut harus dicat ulang, dan sebagian mungkin harus dirakit ulang sebelum mesin-mesin tersebut dikirim. 2. Wewenang staf. Wewenang yang didasarkan pada keahlian yang biasanya melibatkan tugas memberikan saran dan nasihat kepada manajer lini. Misalnya, seorang pengacara perusahaan dapat memberikan saran ke departemen pemasaran sewaktu-waktu mempersiapkan kontrak baru, tetapi tidak mempengaruhi cara pengambilan keputusan departemen pemasaran tersebut. Anggota staf atau staff member membantu departemen lini membuat keputusan tetapi tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan akhir. Umumnya, pemisahan antara wewenang lini dan tanggung jawab staf dipisahkan dengan jelas dan digambarkan dengan garis tebal atau wewenang lini dan garis-garis putus-putus atau tanggung jawab staf pada bagian organisasi seperti yang ditunjukkan Praga 6.4. Anggota staf biasanya menyediakan layanan bagi manajemen, sedangkan manajer lini langsung terlibat dalam proses produksi produk perusahaan. 3. Wewenang komite dan tim. Commit and Team Authority, nama lainnya, yaitu wewenang yang diberikan kepada komite atau tim kerja yang terlibat dalam kegiatan harian perusahaan. Misalnya, suatu komite terdiri dari manajer puncak dari beberapa bidang utama. Apabila anggota komite akan bekerja sama selama beberapa waktu, organisasi bisa memberikan wewenang komite dan tim kepada komite, yaitu wewenang khusus yang diberikan kepada badan pengambilan keputusan di luar wewenang individu yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Pada tingkat operasional, saat ini banyak perusahaan menggunakan tim kerja atau work team yang diberikan keleluasaan untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan pekerjaan mereka dengan supervise minim dan seringkali dengan wewenang khusus. Berikut bagan 6.4 yang saya maksud. Clark Equipment. Ada Departemen Sumber Daya Manusia dan Departemen Teknik. Departemen Sumber Daya Manusia dan Departemen Teknik ini termasuk manajer staf. Lalu di bawahnya ada divisi truk, divisi forklift dan bulldozer kecil, dan divisi peralatan. Divisi truk, divisi forklift, dan bulldozer kecil, divisi peralatan ini termasuk manajer lini. Lalu di bawahnya ada pembelian, penanganan material, pembuatan mesin, pengecatan, perakitan, penjualan, dan distribusi. Itulah organisasi lini dan staf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Ada 4 struktur organisasi. Yang pertama, fungsional, yaitu bentuk organisasi bisnis yang wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antara fungsi dan aktivitas kelompok. Biasanya dimanfaatkan untuk spesialisasi dalam bidang-bidang fungsional dan koordinasi yang lebih luas antar bidang. Selain itu, juga mendorong sentralisasi yang bisa menguntungkan, tetapi biasanya menghalangi pencapaian sasaran bisnis yang lebih besar dan menjadikan akuntabilitas lebih sulit. Kelemahan dari struktur organisasi ini adalah, meskipun adanya koordinasi yang baik, namun dalam hal komunikasi antar tim biasanya cukup kesulitan. Yang kedua, anggota atau karyawan lebih fokus dengan pekerjaan yang mereka dapat tanpa memikirkan beban tim lain.
Dengan begitu, pekerjaan bisa terbengkalai. Struktur ini biasanya digunakan oleh sebagian besar bisnis kecil hingga menengah. Yang kedua, matriks, yaitu struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan kelompok-kelompok dan anggota kelompok melapor kepada dua manajer atau lebih. Struktur organisasi ini perpaduan antara dua struktur yang terpisah lebih disukai daripada struktur yang lebih sederhana. Kelebihannya mengakomodasikan beragam kegiatan bisnis yang berorientasi pada proyek dan memaksimalkan pemanfaatan manajer fungsional secara efisien. Kekurangannya menimbulkan kebingungan dan kebijakan kontradiktif serta memicu konflik dan kehilangan tanggung jawab. Yang ketiga, internasional, yaitu pendekatan struktur organisasi yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan, memproduksi, membeli, dan menjual di pasar global. Sebagian perusahaan menerapkan struktur yang benar-benar global di mana mereka memperoleh sumber daya termasuk modal, menghasilkan barang dan jasa, terlibat dalam riset dan pengembangan, dan menjual produk di pasar lokal manapun yang memungkinkan tanpa mempertimbangkan batasan negara. Yang terakhir, divisional, struktur organisasi dengan divisi-divisi departemen yang memproduksi dan memasarkan produknya sendiri. Korporasi beroperasi sebagai bisnis yang bersifat otonom di bawah naungan korporasi yang lebih besar. Pada dasarnya, struktur organisasi ini dibuat berdasarkan pengelompokan sesuai kriteria khusus. Organisasi yang menggunakan pendekatan ini, kepala setiap divisi bisa menjadi wakil presiden korporat atau jika organisasinya cukup besar, bisa menjadi seorang divisi. Keunggulan dari struktur ini adalah pengelolaan yang dapat berjalan lebih baik antar departemen maupun divisi, sehingga sangat cocok diterapkan untuk divisi yang kerap kali mengalami perubahan lingkungan yang cepat. Lalu, struktur organisasi divisional juga memiliki kelemahan dalam praktiknya. Biasanya pada koordinasi yang cukup buruk dan sumber daya divisi yang kurang mengakibatkan turunnya komunikasi dan sangat potensial untuk menimbulkan persaingan antar divisi. Selain itu, kepentingan divisi yang lebih penting di atas kepentingan perusahaan. Terjadinya persaingan divisi pun cukup tinggi dan rentan memunculkan masalah baru. Berikut struktur fungsional. Yang paling atas ada presiden atau CEO. Di bawah presiden terdapat wakil presiden, yaitu wakil presiden operasi, wakil presiden pemasaran, wakil presiden keuangan, wakil presiden SDM, wakil presiden R&D. Di bawah wakil presiden terdapat manajer pabrik, manajer penjualan regional, controller, direktur hubungan tenaga kerja, direktur bidang keilmuan. Di bawah manajer dan direktur ada supervisor shift, manajer penjualan distrik, supervisor akuntan, manajer SDM pabrik, manajer lab. Struktur divisional. Yang paling atas ada CEO atau presiden. Di bawah CEO ada wakil presiden produk konsumen, wakil presiden produk industri, wakil presiden perawatan kesehatan. Di bawahnya wakil presiden itu terdapat direktur, seperti direktur pemasaran, operasional, keuangan, yang bisa kalian amati sendiri. Selanjutnya, organisasi abad 21. Dengan berkembangnya pasar dan kebutuhan akan kebutuhan perubahan organisasi, maka sekarang ini ada 4 bentuk baru dari organisasi yang populer. Yang pertama, organisasi tanpa batas. Organisasi yang meminimalkan atau menghilangkan batasan-batasan dan struktur tradisional. Yang kedua, organisasi tim. Organisasi yang hampir sepenuhnya bergantung pada tim bertipe proyek dengan sedikit atau tanpa hierarki. Sesuai istilahnya, memenang tim menjadi fondasi utama dari organisasi yang menerapkan struktur organisasi seperti ini. Yang ketiga, organisasi maya, yaitu organisasi yang memiliki sedikit atau tanpa struktur formal. Biasanya, organisasi ini memiliki beberapa karyawan tetap, staf dengan jumlah terbatas, dan fasilitas administrasi sederhana.
Yang terakhir, organisasi pembelajaran, yaitu organisasi yang mengintegrasikan pengembangan berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengembangan karyawan secara berkesinambungan. Untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan sepanjang hidup karyawan secara kontinu mengubah agar mampu mengikuti perubahan permintaan dan kebutuhan. Organisasi informal. Organisasi informal lebih merupakan jaringan kerja interaksi sosial sehari-hari di antara karyawan perusahaan yang tidak berkaitan dengan struktur wewenang formal perusahaan itu. Selain itu juga terdapat kelompok informal yang sebenarnya adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi. Jaringan komunikasi yang digunakan adalah jaringan komunikasi informal, satu alur komunikasi informal yang menyebarkan informasi ke seluruh organisasi. Selanjutnya, intrapreneuring, yaitu kadang-kadang sejumlah organisasi yang mengambil sikap untuk mendukung organisasi informal. Mereka melakukan untuk berbagai macam alasan. Dua alasan yang mungkin diantaranya: satu, sebagian besar manajer sadar bahwa organisasi informal pasti terjadi, baik diinginkan maupun tidak. Dua, banyak manajer yang mengetahui cara menggunakan organisasi informal tersebut untuk mendukung organisasi formal. Sebagai contohnya, banyak perusahaan yang mendukung proses yang disebut intrapreneuring, menciptakan dan mempertahankan inovasi dan fleksibilitas lingkungan bisnis di dalam batas struktur organisasi yang besar dan birokratif. Menurut sejarah, sebagian besar inovasi berasal dari individu yang ada dalam bisnis berskala kecil. Tapi kadangkala bila bisnis tersebut terlalu berkembang, inovasi dan kreativitas cenderung menjadi korban dari kiprah perusahaan untuk meraup lebih banyak penjualan dan laba. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan dilanjutkan di WhatsApp group. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.